bulan Syuro. Bulan Syuro itu kalau dalam bahasa Arab itu Muharram, itu artinya suci, bulan suci, betul kan? Oleh ulama disebut Syahrullah, bulannya Allah. Tapi nasibnya bulan Muharram sama dengan Ka'bah, yang mestinya Baitullah jadi Baitul Setan, yang ini mestinya Syahrullah jadi Syahrulnya setan, bulannya setan. Kok ngerti Pak? Orang yang sematu sasi Syuro, karena takut kalau setan nyoro kidul, betul gak? Coba bayangkan, kalau nek mantu kan dari Syuro nentek, lo kok orang Syuro Pak? Kisah sini setan. Saya tanya, Anda lebih percaya ini bulannya setan atau bulannya Allah? Bulannya Allah. Lah kok orang mantu sasi Syuro? Lah rapenak karo toko, coba nanti tentang. Betul gak? Ini hebatnya setan. Bulannya Allah saja berubah jadi bulannya setan. Kalau kita itu menganggap ini bulannya Allah, mestinya bulan Muharram itu orang berbondong-bondong mantu di bulan Muharram. Kalau percaya itu bulannya Allah. Inilah yang saya bilang, tauhid kita dirusak oleh iblis. Bukan hanya rumahnya Allah jadi rumah setan, bulannya Allah jadi bulan setan. Jumat kuwi wae harinya Allah itu Jumat. Ya, kuwi dadi harinya setan kok. Betul gak? Kalau nek setan itu mesti malam Jumat, khususnya malam Jumat. Loh, nanti hafal kabeh to masyaallah. Betul gak? Coba kalau sudah maghrib seperti ini kan sudah masuk Jumat. Betul gak? Harusnya ini harinya Allah, kita banyak zikir, banyak pengajian, banyak baca Al-Quran, baca surah Al-Kahfi. Betul gak? Hati-hati loh, malam Jumat kliwon ketak setan itu kabeh edan kabeh. Sudah? Kan seakan ada setan itu malam Minggu, orang mau malam Jumat kan gitu ya. Inilah yang kita lihat hebatnya itu setan. Wala talbisul haq bil batil. Sekarang kamu tidak boleh mencampur-campur yang hak dengan yang batil. Kalau imanmu istiqomah, tidak kokatori dengan yang syirik, yang batil, maka kamu akan digembirakan dengan surga. Intinya itu saja, tauhid tanpa syirik, dah itu kau mulia, kau surga dan abadi di sana. Halo, kalau di dunia abadi mungkin masih kerasan ya. Ada tetangga saya sudah 92 tahun, ya dia tukang nyuci gelas, bikin wedang, apa jaya ya. Itu pas Ramadan tuh dia bikin minum gitu, tehnya enak itu. Terus dia bilang ini, ulo urip pun kesel mas, mungkin coba nonton. Akhirnya rasanya mati tenang kok, masya Allah. Nah kesel dari usaha dia. Ulo urip pun kesel, ya Allah. Saya matek kok bisa ya, urip kesel. Terus tak bayangin mungkin ya. Apa karena nanti dedek tadi kesel, apa nek wong dedek ya suwe-suwe ya kesel juga gitu ya. Ya Allah. Tapi kalau besok di surga enak ya, kalau tentang surga pun kesel itu benar ternyata. Karena apa? Semua akan mudah selamanya, maka dia menikmati itu surga. Tidak ada orang di surga kok menua, itu kan enggak ada. Nah, surga kok ngate kok boleh tembok, lu serenek masya Allah ya. Berapa enak suara begitu. Jadi inilah nikmat yang abadi. Uiddat lil muttaqin. Itu disiapkan, disediakan oleh Allah khusus untuk mereka yang takwa. Ya kayak ibu, Bapak, saya tempo hari ceramah itu depan teman-teman mantan anggota DPR Solo gitu Bu. Wah di satu rumah makan saya, Pak Hamid diundang kan, kudusnya bolone kan gitu ya. Ya sudah, biar banyak teman-teman. Setelah saya sampaikan itu ada satu ngaco, Pak, tanya Pak, ya. Saya itu nek ngrungokne ceramah yang jenengan itu seneng Pak. Masa kuwi kaya Pak Kures Syihab. Alhamdulillah, matur nuwun. Kupluk langsung sesak Bu, saya bilang gitu ya. Tapi gini Pak, nah ini sing rapi-rapi tapi nih Pak. Ya, aku sebedek model-model itu mesti nganggo tapi saya bilang gitu, dan ketawa dia. Enggak, saya gini Pak Ustaz. Sayangnya itu nek jenengan wis rampung ceramah, aku mulai lali. Nah, terus pertanyaan saya, ben ora lali piye? Saya bilang, begini Bapak, saya dengerin ceramahnya Profesor Dr. Fahmi Zarkasi. Ya, beliau sekarang
pimpinan pondok pesantren Gontor. Apa kata beliau? Orang kita ini kalau dengerin ceramah nggak kayak sahabat-sahabat Nabi. Sahabatnya Nabi itu kalau dengerin Nabi ngendika itu langsung dikerjakan. Nah kalau kita ini sebatas jadi tulisan dan pengetahuan, tidak menjadi amalan. Itu Prof. Jakasi begitu. Jadi sekarang kalau ingin tidak luduh, pulang dapat satu dipraktekke. Lah kok praktekke? Lagi mulih wae kok ya anake lali yo. Mau isinya apa bu? Lu tak buka ini kardus isinya apa wae yo? Malah isinya kardus. Isinya ceramah maksudnya. Ya boh ya apik lah. Apike napa? Ya sampai resone roke aku supaya apik ngono lah. Ini kan kacau itu bu. Ya Allah lah ngono terus kan gitu. Ini satu aja yang penting, syirik tanpa apa, tauhid tanpa syirik sudah. Itu aja praktekin dulu. Halo, ya kan banyak kita itu. Ya, maka nanti kalau ada saudara, ada tolak keluarga, misalnya mantu, baik paling apik bulannya Allah ki Muharram. Ada Muharram baik dek gawe itu ya. Nah itu ada yang perainan sekolah anak umum perai tetai, dah tak tetai pada surah pak, nah perai ini yo pasti surah, nah nek surah apa? Yo rawani gue pelungker piye lah masya Allah, nanti bokep sepi, nah inilah yang kita lihat keyakinan syirik masih, betul nggak? Keyakinan syirik masih, kita masih gitu-gitu, nah inilah yang harus kita tinggalkan. Maka betul-betul la ilaha illallah harus begitu. Ya kalau kita total ternyata yang diberi oleh Allah satu kemenangan, yang dua kemakmuran, yang ketiga husnul khatimah, yang keempat ahlul jannah. Wes benar. Benar gak? Jadi nggak benar kalau orang jadi takwa itu kok berakit-rakit dulu, berenang-renang ke tepian. Kita di dunia takwa ya, kita sakit-sakit dulu, nanti di akhirat masuk surga bersenang-senang kemudian. Keliru. Kalau kita takwa, kita kayak lagu pramuka saya bilang. Di sini senang, di sana senang. Betul gak? Di mana-mana hatiku. Nah, jadi resep bahagia itu takwa. Ya, sudah. Maka udkhulu fi kafah. Karena apa? Allah tidak jelamproke hambanya. Begitu kau takwa, sejahtera. Begitu takwa, bahagia. Begitu takwa, surga. Jadi dunia akhiratnya sukses. Kenapa Nabi Muhammad SAW itu mengalami kesuksesan luar biasa dari masyarakat jahiliyah menjadi Madinah yang tadinya miskin menjadi makmur, peradaban yang tinggi? Itu karena takwa. Kenapa Pak Ibu Hajar begitu mulia? Karena takwa. Kenapa Musa kok bisa mendapatkan kejayaan, kemenangan, kemakmuran? Karena takwa. Nabi Nuh alaihissalam takwa. Itu logika nggak masuk, bikin kapal di atas gunung, diguyu wong sak donya atau sak karepmu. Wong Allah gawe kapalku ning dhuwur gunung. Lumrahe wong gawe kapal ning pantai ora kok ning dhuwur gunung. Tapi karena ini perintah Tuhannya ya sudah dikerjain. Ternyata di situ ada hikmah yang besar. Betul nggak? Satu, dia gampang mengambil bahan bakunya. Nomor dua, dia cukup waktu untuk evakuasi orang yang takwa. Ini rahasia ilahi yang tidak terbaca oleh siapapun. Maka oleh karena itu Allah lebih tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu kan kamu tidak tahu. Maka jangan sok tahu. Kok tidak jadi ateng. Ya tak betul. Filmnya judulnya ateng sok tahu begitu ya. Nah kita harus dari Allah. Karena Allah lebih tahu ya sudahlah. Saya ikut yang lebih tahu. Betul nggak? Begitulah ibu-ibu bapak ya, karena kita nggak tahu. Ini seperti tadi saya itu kebetulan bikin di kampung saya itu ada masjid 10, ada pura 1 dan tidak ada gereja. Baluarti ya, yang punya pura itu namanya Pak Harjanto. Itu rumahnya besar, sekitar 1.300 meter. Meninggal, ahli warisnya adalah Islam, adiknya apa ponakannya itu. Saya ke situ, saya bilang
Ibu, ya saya Habi, ya ini rumah ini ditulis ini rumah ahli waris, satu profesor ini, dua ini, wah banyak yang profesor, 7 gitu. Ini cuma sekarang kosong Bu, saya lihat sudah setahun 2 tahun ini nggak dipakai. Iya, kalau tak pakai ngaji boleh nggak? Maksudnya tak pakai buat belajar Al-Quran. Alhamdulillah, saya malah kepikiran begitu Pak. Bapak siapa? Saya Pak Habi, rumah saya Baluarte ini. Alhamdulillah, pakai aja. Wah, alhamdulillah. Dan saya rumah dok loh ya. Wes, matur nuwun saya bilang itu. Pak, umum ke kampung saya. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, saya reso maca Quran. Ayo sinau Iqra bareng-bareng saya bilang gitu ya. Alhamdulillah. Ini sekarang sudah kemarin dimulai pertama itu belajar Iqra. Itu tak golek ke meja, tak golek ke Al-Quran, Iqra gitu. Begitu terus saya tak suki snack gitu ya, bentuk semangat gitu. Nah ternyata ya setelah Iqra bareng-bareng itu Pak ya gerok aku. Wah ini anak mikir ini Masya Allah gitu ya. Anak mikir itu ya alhamdulillah. Ya terus saya woro-woro di teman-teman. Iki aku rumah pura saya jadikan rumah Al-Quran. Saya butuh sound sama LCD gitu. Aduh ya, berapa Pak Ami? Aduh, kok sih gitu ya. Saya tanya ke toko yang jual itu. Kalau soundnya 2,5 juta, kalau LCD-nya 5 juta gitu. Itu ya langsung aku soundnya Pak. Alhamdulillah ya. Jadi besok Senin tak mulai yang kedua, terus aku sound. Alhamdulillah gitu. Nah, terus LCD-nya pinter Pak. Saya tanyakan LCD-nya berapa itu sama layarnya? 5 juta. 5 juta boten lempar. Ya Allah apa-apa lah gitu. Saya bilang ibu urunan dewe. Itu ibu-ibu yang langsung urun ada yang 100, 200. Itu langsung kumpul 1 juta. Ya wes sabar sih, merasa gue LCD sih. Sebenarnya sih wes mulai yang go sound system. Saya pikir ini kita rubah menjadi tempat Al-Quran, betul nggak? Nah ini bagus saya bilang. Sekarang Baluarte serenek pura, ya kan ya. Itu yang penting sudah nggak ada pura. Nek rencana jakeh banget itu, rencana jakeh banget. Jadi dalam rumahku itu, jadi rencana kabeh dong. Angker Pak orang. Sing tunggu ya, tunggu aku saya kira, sing tunggu liane kata. Kalau betul diwaca betul sahabat, pokoknya diku ngaji bareng-bareng gitu ya. Alhamdulillah. Ini saya senang. Ternyata begitu datang 57, tak hitung. Ibu sakit, bapak kerpitu, Masya Allah. Bapak ngaji ya angel terus Masya Allah. Makanya di bapak datang ini tak hitung siji loro telu kayak akeh kene Pak Masya Allah gitu. Ya, jadi pokoknya kita berusaha. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Bagaimana Islam ini betul-betul mewarnai lingkungan kita. Kan gitu ya Bu ya. Dan ini nek iso mlebu swarga ya bareng-bareng, ora kok ijen-ijen kan gitu ya. Sak kampung ini mlebu swarga bareng insya Allah. Maka kebersamaan ini harus kita jaga insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa langsung mengamalkan dan langsung kita praktekkan ketaatan, diberi rezeki, diberi keberkahan, betul kan? Baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'ti wa yukafi masidah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadilla waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, bimbinglah kami untuk bisa melihat yang hak itu adalah hak. Berilah kami kemampuan untuk mengamalkan dalam kehidupan kami. Ya Allah, bimbinglah kami untuk bisa melihat yang batil itu adalah batil. Berilah kami kemampuan untuk meninggalkan yang batil dalam kehidupan kami. Ya Allah, jangan kau buat samar-samar antara yang hak dengan yang batil, sehingga kami bisa tersesat karena tak mampu membedakan yang hak dengan yang batil.
Ya Allah, jadikan kami sebagai hamba-Mu yang memimpin orang-orang yang bertakwa kepadamu. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, anugerahi kami petunjuk-Mu. Jadikan kami hamba-Mu yang takwa, sehat walafiat, berlimpah dengan limpahan rizki-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahi kami hidup dunia yang penuh dengan kebaikan, yang membawa kebaikan dalam kehidupan akhirat kami, dan jauh daripada siksa api neraka. La haula wala quwata illa billah. Rabbana wa taqabbal du'a innaka antas sami'ud du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Nasrullah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi